Permohonan kita hari ini atas nama Haji Lita Kristiawati beliau. Hari ini kita mengajukan permohonan pra peradilan atas kita tidak sahnya penetapan tersangka beliau ini. Begini kira-kira, beliau ini dipacari oleh seseorang inisial V. Setelah dipacari, mereka berhubungan asmara. Lalu ada, kan wajar kita saling memberikan begitu ya, saling memberi. Malah setelah putus pemberiannya dituduh menipu, dituduh menggelapkan. Bagaimana itu? Dan lebih konyol lagi, tentu kalau penetapan tersangka itu kan harus ada dua bukti permulaan yang cukup, dua alat bukti permulaan yang cukup. Sampai saat ini tidak ada bukti-bukti itu. Bukti-bukti yang diajukan ketika kita gelar perkara hanya ada dua. Pertama adalah putih saksi ada 5 orang, dan mereka tidak mengetahui, tidak mengenal beliau nih. Hanya satu orang yang kenal. Dia juga tidak menjelaskan apakah kita melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Itu pertama. Artinya mereka tidak punya kualifikasi sebagai saksi. Yang kedua adalah bahwa mereka memberikan bukti surat. Apa itu? Satu adalah fotokopi kwitansi pinjaman dan itu sudah lunas. Yang kedua adalah bundle transfer. Itu tidak jelas di dalam bundle transfer itu apakah kepada kita dan berapa nilainya. Sedangkan bundelan transfer kita yang kita sudah berikan kepada penyidik, dalam hal ini termohon, itu senilai 728 juta. Dalam gelar perkara, bukti mereka hanya 427 juta, sekitar segitu. Jadi mana yang lebih besar? Kita bahkan memberikan lebih besar, dan tahu tidak, hubungan itu layaknya sudah seperti suami istri begitu lagi. Jadi ini benar-benar tidak hanya terhadap beliau, tapi ini untuk perempuan seluruh Indonesia. Bagaimana perlindungan perempuan itu? Begitu kira-kira. Kita punya saudara perempuan, kakak perempuan, ibu perempuan. Apakah di masa depan kalau mereka hubungan asmara begitu? Jadi ini yang patut untuk digaungkan karena ini sangat sensitif. Ini mengenai kemanusiaan begitu kira-kira. Tapi ketika saya minta lepas dari dia karena kan sudah tidak bagus hubungannya, sudah tidak bisa menghargai sebuah hubungan, saya mundur. Tetapi ternyata kenyataannya seperti ini, malah saya dituntut seakan-akan dia mau memeras saya. Saya harus mengganti dari awal 1,2, 1,4 sampai saya sekarang tersangka. Alasannya kenapa katanya? Ya karena dia katanya sudah memberikan uang itu ke saya. Padahal saya selama ini juga sudah mentransfer dan itu dibuktikan di penyidik. Tetapi seakan-akan penyidik melalaikan, tidak memperhatikan bukti yang kita kasih. Saya seringkali bertanya ke penyidik, apa buktinya? Saya bukan penyidik. Itu untuk usaha atau dia memberikan atau meminta atau dia ngasih sendiri atau gimana? Ketika satu hubungan itu, di dalam hubungan kami saling meminjam. Kadang-kadang dia, kadang-kadang saya meminjam. Saya tidak pernah memaksa. Dan dia seolah-olah menawarkan uang itu ke saya. Bukan ikhlas, Pak. Kalau saya meminjam, dia target bunga 4%. Dia ngasih 4% ke saya. Seolah-olah saya kalau mau ngambil uang dari orang atau saya ngegodain sendiri, dia melarang saya. Seakan-akan uang dia harus saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Hari ini kami keluarga besar dari DPAC Jombang menghadiri persidangan yang mana salah satu anggota keluarga dari DPAC menghadapi masalah proses hukum. Insyaallah hari ini adalah sidang proses hukumnya. Kami berdoa buat semuanya. Semoga sidang ini dapat berjalan lancar dan kita diberikan kemenangan karena kebenaran yang kita butuhkan dan kebenaran yang akan membuktikan. Di samping saya ada warga dari Kabupaten Bandung, Waher. Kenapa dilibatkan di sini? Dikarenakan kebetulan famili dari keluarga kita ini berdomisili di daerah kabupaten. Makanya kita izin lintas dulu kepada PPK dan saya mengucapkan terima kasih kepada PPK dari kabupaten. Bahwasanya ada
respon baik, yang menyambut baik. Mudah-mudahan semua ini kita dapat berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Dan juga terima kasih lagi untuk semua rekan-rekan, kami mohon doanya untuk hal ini semoga kita dilancarkan dan diberi kebenaran oleh Sang Maha Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Pawaher ingin berkunjung silaturahmi ke Bapak Alot dan Bapak Nanan di Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mengawal saudaranya yang kena kasus masalah dua ya. Saya sebagai kabupaten support dan untuk bisa semuanya ini rekan-rekan kita semangat dan juga kasih moral dan supaya bisa masalah ini cepat selesai. Ya. Kemudian beberapa komentar menyudutkan klien kami, tentu itu merugikan klien kami secara psikologi ya. Maka untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya yang katanya ada di negara ini sebagai negara hukum, begitu kata konstitusi kita, kami sudah mengajukan surat nih ke Jaksa Agung untuk eksaminasi perkara ini, untuk meneliti kembali bagaimana sih kebenaran jadi dari perkara ini itu. Lalu kemudian kami juga sudah ke Komnas HAM, kita bersurat kepada Komnas HAM supaya apa? Ini melanggar hak asasi seorang perempuan juga. Yang ketiga, kami juga langsung kepada pimpinan Komisi 3 DPR. Kita juga hari ini bersurat ke mereka, lalu kemudian ke Komisi Pimpinan Komnas Perempuan. Agar apa? Agar kiranya itu menjadi perlindungan bagi klien kami, lalu kemudian menjadi perhatian agar diberikan saran sehingga penegakan hukum itu berjalan dengan seadil-adilnya. Begitu kira-kira. Dan kami tidak akan berhenti. Kalau ini tidak ditanggapi, kami akan bersurat kepada Presiden. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita tidak lanjutin acara yang tadi yang di pengadilan. Alhamdulillah tadi proses pengadilan sudah berjalan. Cuman dipending untuk minggu depan karena pihak yang kita tuntut itu tidak hadir. Nah, sekarang kita berada di kediaman keluarga besar kita juga, Saudara Ginanjar, yang kebetulan ada domisilinya itu ada di daerah kabupaten ya Pak Wak. Ya. Nah, mungkin kronologis ceritanya ataupun apa ya kita berbincang-bincang lah sama Saudara Ginanjar ini yang masih keluarga besar PKB Banten ya. Silakan tolong ceritakan awal duduk perkaranya seperti apa dan hingga sampai mencuatnya ini masalah sampai ke pengadilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Abang, Ketua Pawaher, Pak Putut, sama Pak Alot juga sudah menyempatkan waktu mendampingi saya, ibu saya dalam menjalani proses pra-peradilan ini. Yang utama awal mulanya itu, historisnya itu ketika awal hubungan ibu saya dengan saudara V, itu kan, dan terjadilah di situ saling memberi. Adapun saya membutuhkan dana, gitu kan, saya pernah meminjam saya. Itu pun pribadi saya meminjam kepada ibu saya. Dan uang itu benar dari saudara Victor, tapi sudah kami selesaikan. Sudah saya selesaikan dan Victor sadar betul dengan sesadar-sadarnya bahwa urusan saya sudah selesai. Dan pada bulan-bulan kemarin terjadi keributan antara ibu saya dengan Victor sehingga menimbulkan ya fitnahan kepada ibu saya dan saya pribadi. Kami dilaporkan atas penggelapan, penipuan, padahal kewajiban kami, saya pribadi sudah menyerahkan. Ibu saya pun suka memberi ke saudara Victor, membantu juga ke saudara Victor, tapi sekarang malah kami yang dilaporkan ke pihak
kepolisian oleh saudara Victor tersebut. Mungkin sekian kronologis dari permasalahan yang sedang kami hadapi. Mudah-mudahan lancar selalu. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya adalah di sini saudara kita Ginanjar beserta ibunya memperadilkan perkaranya yang sekarang ada diajukan di Pengadilan Negeri Bandung, itu menuntut keadilan karena tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang autentik, disangka dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Padahal bukti-bukti tersebut tidak akurat sama sekali kan, karena bukti itu kan harus jelas, baik itu yang tertulis ataupun dari para saksi. Nah, sementara pihak yang dilaporkan itu mengundang atau menghadirkan saksi-saksi yang tidak berkompeten dalam hal ini. Jadi ya mungkin seperti itulah kronologis ceritanya, bahwasanya di sini kenapa maju sampai ke pengadilan itu, ya di sini ibu orang tua dari saudara kita Ginanjar menuntut keadilan. Moga-moga keadilannya itu bisa ditegakkan sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berlaku. Dan saya juga mohon doa kepada seluruh keluarga besar BPKB Banten. Semoga kasus ini dapat terselesaikan dan dapat kita menangkan, dan yang intinya adalah kezoliman atau ketidakadilan ini bisa terkuak dan terbukti agar tidak terjadi hal-hal ini ke yang lain, baik itu keluarga besar kita sendiri ataupun masyarakat Indonesia pada khususnya. Jadi hukum di Indonesia itu harus ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peradilan yang ada di Indonesia. Mungkin kiranya seperti itu dulu, sampai di sini dulu. Nanti mungkin kita akan nextnya kita akan kabarin, kita akan inikan lagi perkembangan berita ini di lain waktu. Sementara waktu kita sampai di sini dulu. Kembali kami memohon kepada seluruh keluarga besar BPKB Banten dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini untuk mendoakan supaya ini dapat berjalan dengan semestinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPKB Jaya, Jaya. tetap semangat demi membantu saudara kita Ginanjar. Amin.